اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita memasuki malam yang ke-9. Akan kami sampaikan sebuah kisah. Apabila kisah ini pernah Bapak Ibu dengarkan, maka anggaplah sebagai motivasi, sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan bahwa bila mana engkau belajar sebuah ilmu dan engkau pernah mendengarkannya, maka bersikaplah seperti engkau belum pernah mendengarkannya. Jadikanlah sebuah motivasi bagi kita sekalian, karena sering kita dengar. Adalah seorang raja yang sangat terkenal. Kisah ini ditulis oleh almarhum al-maghfurlah Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amrullah. Adalah seorang raja yang sangat terkenal dan ditulis di dalam Al-Qur'an. Raja tersebut yaitu Dzulqarnain. Kita baca Al-Qur'an, ada yang namanya di sana ada ayat wa yas'alunaka 'anil Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain adalah seorang raja yang sangat adil dan raja yang bijaksana. Kekuasaannya pada waktu itu jauh sebelum Rasulullah SAW diutus. Itu kekuasaannya mencapai masyrik, daerah timur sampai dengan barat. Suatu saat dalam rangka perluasan wilayah, Raja Dzulqarnain ini mengumpulkan para pasukannya sebelum menaklukkan suatu daerah. Dikumpulkanlah para prajuritnya, wahai prajurit, kita akan memasuki atau menaklukkan daerah Sanah, daerah Ah, yang sangat jauh. Kita akan menyusuri hutan, melewati sebuah gurun, lembah, dan menyeberangi sungai. Ketika kalian nanti menyeberangi sungai, maka ambillah yang kamu dapat, yang kamu temukan di sungai tersebut. Pagi hari dikumpulkan dan di briefing, kita akan berangkat nanti malam. Maka prajurit dibagi oleh raja menjadi 3 peleton. Peleton pertama berangkat beriringan dengan peleton kedua dan disusul dengan peleton ketiga, menyusuri hutan, menuruni lembah, lewat gurun, padang pasir. Maka mereka menyeberangi sungai. Peleton pertama menyeberangi sungai. Peleton pertama ini ketika menyeberangi sungai, maka ia beranggapan bahwa ada apa sungai? Sungai tidak ada apa-apanya, ya hanya ada air menginjak batu dan pasir, tidak ada sesuatu yang istimewa baginya. Maka lewatlah begitu saja peleton pertama ini. Kemudian peleton kedua, ingat dawuh rajanya, apa yang dikatakan Raja Dzulqarnain, ambillah yang kamu temukan, yang kamu jumpai di sungai itu. Maka ia ambil secukupnya, ia injak batu, ambil batu, ia temukan pasir, ambil pasir secukupnya. Yang penting ia bawa sesuai dengan amanat raja. Kemudian peleton ketiga, maka ketika peleton ketiga ini lewat, ia pun juga teringat akan pesan Raja Dzulqarnain ini. Ambillah yang kamu jumpai di sungai itu. Maka ia pun juga mengambil apa yang ada di sungai itu. Ia temukan batu, ia penuhi tasnya dengan batu, karena tentara prajurit itu kan mesti bawa tas kalau perjalanan jauh. Ia penuhi pasir, batu, potongan kayu, dan apapun yang ia jumpai, kecuali air, karena kalau air dibawa kan pasti habis nyampe di atas kan. Nah, setelah menyusuri sungai, kemudian tibalah di suatu tempat ia istirahat karena kecapekan. Maka ketika istirahat, dipanggillah, dikumpulkanlah para prajurit itu oleh Raja Dzulqarnain. Wahai prajuritku, silakan sekarang berkumpul masing-masing peleton. Silakan peleton pertama, tasmu kamu bawa ke sini, apa yang kamu dapatkan perintahku ketika kalian menyeberangi sungai. Maka sungguh sangat menyesallah, ia tidak membawa apa-apa, ya, kosong. Kemudian peleton kedua,
ambil tasmu, bawa ke depan. Apa yang kamu bawa, apa yang kamu ambil. Betapa terkejutnya peleton kedua ini ketika yang diambil secukupnya dari batu atau pasir yang ia dapat menjadi sebuah intan berlian. Kemudian peleton ketiga yang membawa penuh, maka betapa bahagianya kelompok ketiga peleton ini, yaitu peleton ketiga ini, ketika tas yang semula dipenuhi oleh batu, pasir, kayu yang ia jumpai di sungai itu, ia bawa semuanya. Betapa bahagianya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini adalah sebuah perumpamaan bahwa Ramadan yang datang hanya satu tahun, hanya sekali, hanya 1 bulan, ini adalah ibarat sebuah sungai yang mengalir dalam perjalanan hidup kita. Maka ketika kula kali panjenengan ngelewati Ramadan ini, mau mencontoh seperti peleton yang mana? Kalau kula kali panjenengan mencontoh seperti peleton yang pertama, maka Ramadan ini lewat begitu saja tanpa membawa apa-apa bagi kita sekalian. Kalau kita menjadi peleton yang kedua, maka kula kali panjenengan akan mengambil momen Ramadan ini, ya wis secukupnya, wis yang penting poso, yang penting melok terawih, hanya itu saja. Tetapi kalau kita menjadi peleton yang ketiga, maka sungguh kita akan bersungguh-sungguh memanfaatkan momen Ramadan yang datang 1 kali dalam 1 tahun ini dengan penuh aktivitas ibadah. Jangan sampai terlewatkan begitu saja. Ramadan memang datang 1 tahun sekali, tapi Bapak Ibu, umur kula kali panjenengan tidak ada yang tahu apakah kita tahun depan akan menangi Ramadan. Oleh karenanya, mari mumpung kula kali panjenengan tasik wonten Ramadan sik oleh 8 dino, kita manfaatkan Ramadan ini dengan membawa bekal sebanyak-banyaknya, yaitu melaksanakan segala aktivitas ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita penuhi tas kita dengan apa yang berada di Ramadan ini, dan kelak ketika kita keluar dari Ramadan ini dengan membawa intan berlian dengan bonus, yaitu Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.